kita dulu Ustaz, kita di pondok dulu, begitu Pak Kiai itu keluar dari rumah mau datang ke musola, sejauh Kiai jalan sampai di musola kita takbir, kita tegap gitu. Kita hanya mau membenahi sandalnya saja rebutan karena ingin dapat barokah. Hari ini sahabat saya semuanya, ayo kita bayangkan hari ini apa yang kita sakit. Itu namanya reevaluasi yang tidak bersifat holistik tapi parsial, lebih ditekankan pada akademiknya ansih tapi lupa nilai akhlak yang balik. Nah, oleh karena itu maka lahirnya kurikulum dengan pendekatan mendalam, pembelajaran berbasis cinta itu dalam rangka mengembalikan itu perlahan. Apa yang bisa dilakukan begitu? Ya, jadi itu dalam rangka. Yang berikutnya adalah itu kalau ini sudah jelas ya amanat dan nasional. Yang berikutnya adalah munculnya gerakan-gerakan paham-paham radikalisme dan intoleransi. Saya tahun lalu ngisi di Kabupaten Garut dan kebetulan bisu itu uji coba pertama kurikulum. Pak Kepala Kemenangnya itu cerita, siapa lupa Pak, saya lupa Kepala Kemenang itu. Orang Kemenangnya mungkin orang Tasik atau orang Bandung. Saya hampir tahu apa sekarang apa ganti atau tidak karena tahun lalu. Saya hampir tiap minggu itu Ustaz katanya ke saya, Islamkan orang Islam. Kan di sana memang pusatnya gerakan-gerakan gaya itu kan di Garut itu. Kalau di Cirebon insya Allah nggak ada. Ya, walaupun ada tapi kan mampu diredam, mampu didampingi. Di sana itu gerakan-gerakan radikal, gerakan itu banyak sekali di sini. Sehingga katanya hampir tiap minggu itu saya mengembalikan ke jalan yang sebenarnya itu katanya. Ya, tidak tahu Islam apa tapi banyak aliran di situ sekali. Saya pas ketemu di situ lama sekali saya dengan kepala kemenang. Kebetulan saya isi di satu dari. Nah, jadi ini sebenarnya yang berikutnya adalah bunyi. Tapi begitu catatan saya, ada nanti mudah-mudahan ada yang terkenal bahwa rapot pendidikannya hasil AIBK kirim ke Bunyi, nanti biar Bunyi kirim. Saya akan analisis menggunakan Google Economy. Itu akan ketemu ternyata yang paling tinggi itu ternyata bunyi di lingkungan dasar. Perundungan itu ternyata yang paling tinggi di sini. Hari ini juga tidak baik-baik. Saya ingat betul di tahun 2024 saya menjadi moderatornya Pak Direktur di Bekasi. Ternyata belum turun dari panggung muncul di Gorontalo ada murid dengan guru sudah layaknya sobek sekali. Wah, dikirimin videonya itu saja. Pulang dari Bekasi muncul di Jawa Tengah, kemudian muncul di Jombang, muncul di Sidoarjo, muncul di Jember, bahkan itu kiainya dengan muridnya, santrinya. Artinya ini menjadi bukan barangnya. Ini kan tidak baik-baik saja. Artinya ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Itu maksudnya begitu kira-kira. Kalau kita yang bicara moral, bicara hak, tapi kok terjadi begitu kan sedih kita kawan. Sekarang itu maksudnya begitu. Nah, pelecehan seksual itu yang paling pokok adalah tentang isu lingkungan. Jadi isu lingkungan makanya kalau tadi bicara mau nanam pohon itu hanya simbol. Tetapi sebenarnya kalau kita apalagi secara usia seperti saya berkawan tidak menikmati apalagi pohon yang berbuah mungkin tidak, tapi adalah sebagai simbol bahwa itu adalah energi kehidupan. Kalau sudah lingkungannya rusak apa yang terjadi? Hari ini terjadi banjir di mana-mana. Kemarin di Banten itu hampir 1 meter. Padahal kan musim kemarau hari ini kawan. 2 minggu lalu di pondoknya anak saya itu masuk sampai ke pondok-pondok. Padahal di situ adalah gunung, bukan di pedalaman. Artinya inilah karena lingkungan kita sudah rusak. Siapa yang merusaknya kita? Maka hari ini kesulitan menjadi contoh sederhana. Saya berikan contoh praktek. Bagaimana misalnya? Akhirnya kalau ada sampah, ayo sampah diambil oleh kita, tapi jangan hanya mengambil. Kalau ada sampah kayak ini memang tempatnya di sini. Berikan edukasi anak kita. Kalau sampahnya kayak ini organik maka tempatnya di sini. Itu namanya edukasi. Bukan hanya mengambil sampah, tetapi perlahan-lahan nanti akan menjadi kebiasaan. Contoh yang kedua misalnya, saya biasa di rumah walaupun saya ketua nasional.
Kalau habis makan di rumah saya pasti cuci piring sendiri, tidak pernah karena istri saya bukan pembantu saya. Mohon maaf kalau enggak. Saya biasa semua keluarga saya habis makan tidak boleh langsung dimakan di tempat wastafel, wajib dicuci sendiri. Saya kasih materi tentang ekonomi, tapi maksud saya ingin memberikan contoh sederhana saja kawan-kawan sekalian. Jadi begitu selesai makan, saya biasa cuci sendiri. Saya tempatkan di tempat yang sudah disediakan. Semua anak saya ajari kayak itu, karena ibu bukan pembantu. Ini belum menjadi renungan bagi itu. Tidak usah yang gawat-gawat menanam pohon. Enggak yang sederhana, itu bagian dari namanya ekoteologi. Itu lingkungan. Sahabat saya semua, apakah di rumah kita sudah punya 2 tempat sampah organik dan anorganik? Punya? Di rumah kita? Atau di madrasah kita sudah ini untuk organik, ini anorganik? Punya? Biasakan itu namanya kampanye lingkungan. Jadi jangan muluk-muluk. Kalau nanam pohon itu mungkin 20 tahun lagi kita itu sudah tidak jadi manusia. Tetapi itu untuk anak cucu kita. Jadi itu kawan kasihannya. Oke, ini sudah tadi, ini sudah saya potong. Lalu sekarang kenapa muncul kurikulum berbasis? Nah itu biar urut cara berpikirnya, makanya saya pelan-pelan. Ya. Biasanya saya muji, kenapa hari ini saya terbawa nuansanya saya kalem gitu ya. Biasanya saya kejelekan saya, mohon maaf, kejelekan saya teman saya itu saya kalau ngomong cepat. Karena kalau saya lambat biasanya tidak keluar di otak saya itu lambat. Tidak tahu mungkin karena kiai semua di sini. Saya ikut tertawa arus beneran. Saya katakan ini kawan-kawan, kalau saya kan seringnya membuka webinar kan saya tiap minggu buka webinar. Pasti saya cepat ngomongnya. Tidak tahu hari ini kalau saya terbawa dibawa suasana juga kalem. Nah kawan-kawan sekalian, tadi sudah latar belakang pembelajaran mendalam sudah oke. Ya karena disparitas, karena perbedaan, karena era disrupsi dan lain-lain. Karena literasi numerasi kita rendah, itu yang latar belakang kenapa perlu pembelajaran mendalam. Sekarang kenapa perlu pembelajaran dengan kurikulum berbasis data? Walaupun namanya kurikulum, sekali lagi ini bukan kurikulum, hanya branding. Ya, sama dengan kurikulum mereka bukan kurikulum merdeka. Kurikulumnya tetap kurikulum nasional. Tapi branding kan, Pak Nadim boleh sudah pensiun, tapi orang sampai hari ini tetap ingat kurikulum merdeka, kan kira-kira gitu. Kurikulumnya karena kebetulan saya termasuk tim yang menyusun Permendikbud nomor 12 2024 itu tentang pedoman kurikulum nasional. Namanya kurikulum nasional, bukan kurikulum merdeka. Tapi di masyarakat yang dikenalkan namanya kurikulum. Itu namanya branding. Sama dengan ini, KBC ini bukan kurikulum, walaupun judulnya kurikulum berbasis cinta. Hanya branding supaya di memori kita itu. Makanya kalau ngajar ada satu yang waktu artinya itu yang diingat-ingat oleh anak kita. Nah, oleh karena itu apa pun sekarang bahwa dalam rangka menghadapi tahun 2045 sebagai Indonesia Emas, maka dibutuhkan SDM yang SDM yang hebat, anak-anak yang berkarakter, tetapi tidak cukup di situ. Maka saya berikan contoh di sini. Dua ini, yang nomor 3 dan nomor 3 dan nomor 4 ini. Nomor 3 dan nomor 4. Tidak cukup. Hari ini yang orang kehilangan itu di situ. Integritas dan akhlak itu yang benar. Betapa sedihnya kawan-kawan sekalian. Harvey Moise 276 triliun. BBM oplosan 1000 triliun. Habis sampai hari ini tidak ada kabar. Beberapa waktu lalu BBM ekspor itu yang 12 triliun, yang 12,5 itu yang yang bahan mentah itu ya, gula itu ya. Biasa pakai baju orang senyum-senyum, tidak ada persamaan. Artinya bisa sampaikan kalau secara intelektual kan orang pintar sekali. Secara keuangan mereka bukan orang yang tidak punya, tetapi yang hilang adalah ini. Nomor 2 dan nomor 3. Karena dia punya kesempatan. Iya, karena mereka bukan kesempatan iya. Semua kita punya kesempatan, tetapi karena kita mesti
saya ini kebetulan guru ngaji. Kalau saya begini masih ada yang menjadikan kita itu namanya murah. Hati kita masih begitu. Oh saya mau ke sana, saya ini Pak Guru. Itu maksud itu namanya masih murah dan integritas. Yang hari ini tidak dimiliki. Saya kebetulan kalau di Jember itu namanya apa LP itu ya, lembaga masyarakat itu pokoknya alun-alun. So, di situ ada politisi, ada yang akademisi, ada yang kiai, ada yang takbir halal. Bahkan bina saya sendiri, saya seminggu sebelumnya itu masih masuk semua kelas, baca kitab kuning, anak saya udah pinter-pinter, sudah pakai kitab kuning beneran. Minggu berikutnya jam 2 malam saya telepon, Ustaz, gini apa? Saya pakai bahasa Jawa kan Ustaz. Apakah sudah dengar? Ada berita apa Ustaz? Ustaz ini tadi malam, semalam habis isya dijemput oleh Pak Polisi. Allah, sampai hari ini belum keluar. Tapi ada hikmahnya. Ngajari orang-orang takfir di dalam penjara. Jadi kan ada. Maksud saya adalah bukan masalah takfir, bukan akan misalnya, bukan orang yang tidak punya uang, tapi yang hilang hari ini adalah moralitas dan integritasnya. Nah, kurikulum berbasis cinta dalam rangka pelahanan itu yang ingin dikembalikan, itu yang ingin ditanamkan kepada kita. Makanya kawan-kawan sekali lagi saya titip, tidak perlu ingin ngejar materi, ngejar IPA mudah ya, ngajar IPA, ngajar di pondok atau di luar mudah. Oh ya di luar, biasa umum saja. Pertanyaan, anak dengan ngajar IPA, yang bisa muridnya berapa benar? Muridnya berapa? Muridnya satu kelas 27. 27. Tanyakan, kalau kamu keluar MTS mau masuk ke SMA kuliah, berapa anak yang mau jurusan IPA? Iya, tidak banyak loh teman sesat. Ayo ambil materi-materi pokok yang sekiranya mampu membentuk karakter anak, tanamkan nilai-nilai. Begitu menjadi IPA, tanamkan tentang kebesaran Allah. Itu masalah begitu kawan-kawan. Jadi ini yang latar belakangnya kenapa kurikulum berbeda. Yang kedua, biar pelan-pelan saja. Nanti pokoknya materi yang ditanyakan sahabat saya di belakang akan terjawab dengan PPT saya gitu kira-kira. Baru terakhir nanti praktek. Kalau sudah jam 12 kita istirahat ya kawan-kawan, kita sholat. Jam 12:05 akan di sini. Kemarin saya jam 12:05 sudah duhur. Saya ingatkan kawan-kawan kalau sudah duhur coba ingatkan ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya ini dalam rangka ini 3 komponen ini kalau mengingatkan waktunya 4 menit lagi. iya. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kenapa perlu pembelajaran dengan pendekatan kurikulum cinta? Maka tujuannya ini dalam rangka menciptakan madrasah yang penuh cinta. Apa? Yang pertama, madrasah ramah anak, lingkungan belajar yang aman dan toleran. Jangan hanya menjadi tagline, jangan hanya menjadi narasi. Ya anak-anak yang nyaman itu kayak apa? Anak yang toleran, ya tidak ada bullying, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan. Anak hadir ke situ betul-betul merasa aman, anak betul-betul menyamankan dan kawan. Itu jadi jangan hanya menjadi narasi. Hal ini kan hanya ada ayat-ayatnya, ada waktu bidang iman tapi bertanya kotor, itu masalah begitu. Jadi itu contoh konkretnya begitu kira-kira. Jadi yang pertama tujuannya dalam rangka menciptakan ini madrasah yang ramah anak. Yang kedua, murid sejahtera lahir batin. Iya, spiritual kan? Sejahtera itu adalah anak secara akademik mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Tidak makanya tidak perlu dibandingkan. Kalau di sana sudah ada lengkap, gurunya guru negeri, sampai pak kebunnya juga pegawai negeri kan gitu kira. Kalau di kita kawan-kawan sekalian, gentengnya bocor bisa saja kepala madrasahnya yang naik gitu lah kira-kira. Maka ini hadirkan di situ, yaitu sejahtera lahir batin, artinya anak-anak betul-betul mendapatkan layanan, anak mendapatkan pengalaman. Maka akan masuk nanti yang ditanyakan kawan saya dua tadi. Apa? Maka adakan programnya apa? Kalau dalam rangka menciptakan
lembaga yang aman nyaman programnya apa kira-kira kan gitu Pak. Jadi tidak usah merubah dokumen satunya, tinggal programnya yang diperkuat. Tidak merubah bukunya yang biasa dipakai. Modul ajarnya tidak usah dirombak, modul ajar yang ada tinggal diinsert apa program nilai-nilai cinta itu apa. Ya, yang ketiga ramah madrasah, ramah lingkungan yang tadi itu. Ayo kita pesan ajarkan anak sekalian. Begitu kamu maka saya kemarin belajar di Bandung. Di Bandung kata-katanya tidak ada analfabet dengan lebar karena di situ memang tidak muslim. Redaksinya sederhana. Jika Anda ingin jadi terhormat, maka bawa pulang sampah ke rumah. Hanya itu kata-kata. Topik ini luar biasa. Itu bagi saya cukup betul-betul mendalam redaksi ini. Tidak ada larangan membuang sampah di sepanjang sungai, tidak ada. Sepanjang saya keliling jalan selama 3 jam sampai ke tengah hutan itu, tidak ada larangan membuang sampah. Di sungai tidak ada. Sungainya bersih minta ampun. Bersih. Saya nyebur di sungai itu, ya Allah, benih loh. Kalau di rumah kita jangan nyebur ke sungai, sungainya sudah tidak lupa apa yang kira-kira gitu. Kalau termasuk di Jerman ini kira-kira. Makanya coba lihat sungai-sungai kita. Ya Allah, begitu sekeliling ke penduduk yang rumahnya sederhana terbuat dari kayu, rumah panggung itu ya. Astaga, tidak ada sampah sepanjang jalan, tidak ada sampah karena sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi kata. Nah, yang saya sampaikan tadi, ajarkan anak-anak kalau kamu di sini. Makanya termasuk, nah ini tugas berat yang kedua. Orang jualan tidak perlu dilarang, tapi dikumpulkan, lakukan edukasi. Pak, Bu, jangan apa-apa cari rezeki di sini untuk membiayai anak-anakmu. Tapi tolong sampahnya jangan berikan wadah, kemudian sampahnya bawa pulang ke rumah, biar ibu jadi barokah. Tanamkan nilai kayak itu kawan-kawan sekalian. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu dilarang, tidak usah menghalangi rezekinya orang. Saya pula balik menyampaikan di bagian itu. Maka hukumnya sangat zalim kalau orang jualan di lembaga kita. Biarkan. Oh, rezeki Allah yang ngasih semua. Tapi ayo edukasi orang jualan. Bu, Pak, kalau ini kan boleh jualan di sini. Tapi bawa tempat sampahnya bawa kemudian sampahnya bawa pulang. Jangan ditinggal. Udah bayar sampah. Nah ini kadang-kadang yang salah poinnya Pak, itu kan sudah iuran di Bali. Itu adalah karena menggunakan lahan itu, bukan untuk sampah. Itu tidak mengedukasi. Bu, Pak, dengan membayar 3.000 atau 5.000 itu niatkan ini adalah dengan saudara. Tapi sampahnya tanggung jawabnya ibu, maka bawa sampah. Jadi ini biar punya nilai edukasi. Jadi ya kalau selama ini perspektifnya maka sampai kapanpun ya hanya tinggal cerita ramah lingkungan, ekoteologi, hanya tinggal narasi-narasi saja tapi tidak efektif. Itu yang saya sampaikan. Sampai di situ kawan-kawan sekalian yang saya disampaikan oleh moderator saya yang cantik ini. Oh saya, ini dikit baru saya masuk. Dari hasil yang telah dipaparkan tadi bisa disimpulkan, jadi pada dasarnya e-learning dan kurikulum berbasis cinta itu yang penting adalah esensinya dengan olah pikir, olah rasa, dan adanya seni mengajar. Untuk itu, bila Bapak Ibu berangkat dari rumah ke madrasah untuk mengajar, tentunya tidak membawa emosi, ya kan? Sehingga tidak ada penggaris, tidak ada spidol, ya. Ya, jadi tidak membawa emosi ya Bapak Ibu, sehingga guru dan siswa atau murid itu saling memuliakan dalam
secara positif. Kemudian lahirlah deep learning dan kurikulum berbasis cinta dengan tujuan mengembalikan perlahan-lahan dan menanamkan nilai-nilai cinta dalam pendidikan di madrasah, tentunya dalam mengintegrasikan proses pembelajaran dengan prinsip pendidikan berbasis nilai, pengembangan karakter, dan pendekatan holistik. Hal ini melibatkan komunitas, kemudian pembelajaran berbasis pengalaman, dialog dan komunitas terbuka, kreativitas dan inovasi, serta membuat evaluasi berbasis proses. Dan harapannya menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Amin. Jadi generasinya adalah generasi anak-anak usia MTS. Ya. Paling akhir generasi di MTS yang akan membawa Indonesia Emas. Itu ya Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan. Kemudian nanti sekarang Isoma masuk lagi jam 12.45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.